Masalah yang sudah kita pecahkan sebelumnya terlihat mudah, karena pola bilangannya teratur, dengan selisih yang sama pada unsur-unsur yang berurutan pada pola tersebut. Sekarang, mari kita mencoba melihat pola bilangan yang lain. Perhatikan masalah berikut ini. Rusda mempunyai suatu mesin fungsi yang mengolah masukan beberapa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi dasar aritmatika: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik satu, kombinasi, maupun beberapa operasi. Berikut ini luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5. Jadi kalian bayangkan ada sebuah mesin yang ketika dimasukkan bilangan 1 maka keluar hasilnya adalah 1. Ketika dimasukkan bilangan 2 maka keluar bilangan 9 sebagai hasilnya. Ketika dimasukkan 3 maka keluar bilangan 29. Itu sebagai hasilnya atau luarannya. Sekarang mesin ini begitu seterusnya sampai pola kelima sudah ditunjukkan dalam tabel ini. Tentukan luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9. Untuk menjawab pertanyaan ini atau permasalahan ini, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk menentukan luaran saat dimasukkan bilangan 9 pada mesin tersebut, tentu kalian akan cukup menemui kesulitan. Tapi kita bisa menentukan luaran yang dihasilkan jika kita mengetahui proses yang terjadi dalam mesin tersebut dan menemukan polanya. Oleh karena itu, kalian perlu mencoba untuk membuat pola yang terbentuk dari masukan dan luaran yang sudah ditunjukkan pada tabel ini. Jadi dalam tabel ini itu kalau masukannya 1, luarannya 1. Ketika 2 dia jadi 9, ketika 3 dia menjadi 29, besar ya. Kemudian ketika 4 dia menjadi 67, kemudian 5 ini 129. Jadi semakin membesar. Nah, untuk membuat pola masalah ini itu kita perlu menambahkan di sini mungkin 1 kolom lagi ya. Saya tuliskan sebagai ini mungkin pangkat 3-nya ya. Kenapa pangkat 3-nya? Itu karena kalau kalian lihat ini mendekati pangkat 3-nya ya. Jadi 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8 kan, tapi ini 9. 3 pangkat 3 itu 27, ini 29. 4 pangkat 3 itu 64, ini 67. 5 pangkat 3 itu adalah 125, ini 129. Jadi ini mendekati bilangan-bilangan pangkat 3 dari masukannya. Jadi mungkin kalau masukannya ini saya misalkan sebagai X, maka ini saya tuliskan di sini dia sebagai X pangkat 3 saja ya. X pangkat 3. Nah, X pangkat 3-nya itu kalau 1 ya. Kalau 2 itu adalah 8. Kalau 3 pangkat 3 itu adalah 27. 4 pangkat 3 itu 64. 5 pangkat 3 itu adalah 125. Tapi sekarang masih kurang ya. Jadi ini 8 supaya jadi 9 dia perlu tambahkan 1 ya. Ini tambahkan 1 perlu, ini 27 jadi 29 dia perlu tambahkan 2. 64 ini jadi 67, itu dia tambahkan 3 ya. 125 jadi 129 itu ditambahkan 4. Nah ini kira-kira di atasnya ini 1 tambah berapa? Tambah 0 ya. Jadi perhatikan polanya ini 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ketika dimasukkan 1 di sini tambahannya tambah 0. Ketika dimasukkan 2 tambah 1. Ketika dimasukkan 3 itu tambah 2. Jadi 1 kurangnya daripada bilangan yang dimasukkan. Nah, sekarang untuk menentukan luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9, ini juga kita sama ya. Ini kan baru 5, kemudian 6, 7, 8, 9 ya. Saya langsungkan saja di sini, maka kita perlu pangkatkan 3 dia 9-nya. 9-nya pangkatkan 3. Kemudian ditambahkan, perhatikan ini,
ya. Jadi 1 kurangnya seperti tadi, di sini 5, di sini ternyata 4, di sini 4, di sini 3 ya, kurangi 1. Maka di sini kita tambahkan dia dengan 8. Nah, sekarang 9 pangkat 3 itu adalah 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9 itu 81, kali 9 itu adalah 729. Kita tambahkan 8. Maka hasilnya adalah 737 ya. Jadi perhatikan bagaimana menemukan polanya dari suatu bilangan itu adalah sangat penting. Sekarang coba kita lihat apakah kalian mampu untuk menemukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Jadi 5, kemudian 11, kemudian 23, kemudian 47. Ya. Untuk menjawabnya, coba perhatikan penjelasan berikut. Kita ini mulai dari 5, kemudian 11, kemudian 23, dan terakhir 47. Ini masih ada lanjutannya sebenarnya ya, tapi kita hanya diberikan 4 bilangan ini saja untuk menemukan polanya. Kalau kalian lihat dari 5 ke 11 ini itu bertambah 6 ya. Kemudian dari 11 ke 23 ini adalah bertambah berapa? 12 ya. Kemudian dari 23 ke 47 ya, bertambah berapa? Itu adalah bertambah 24. Benar? Ya, sekarang suku berikutnya berapa? Ya, misalkan di sini saya buatkan kotak sebagai suku pertamanya, kemudian kotak lagi di sini sebagai tempat untuk suku berikutnya. Jadi kita ditanyakan berapakah dua suku berikutnya, berapa bilangan di dalam kotak-kotak ini harusnya. Nah, apakah kalian melihat polanya? Jadi 5, kemudian tambah 6, 11, 11 tambah 12, 23, 23 tambah 24 itu 47. Nah, dengan cara yang sama, ini kalau kalian lihat ya, ini 5, ini 6. Ditambahkan 1 ya. Kemudian ini 11, ini 12. Tambahkan 1 juga, ini 23, ini 24. Tambahkan 1 juga. Maka berikutnya ini adalah 47 tambah berapa? 48 ya, mengikuti pola ini. 5 jadi 6, 11 jadi 12, 23 jadi 24, maka di sini 47 tambah 48. Itu hasilnya adalah 47 tambah 48, 95. Nah, sekarang 95 untuk jadi bilangan berikutnya lagi kita perlu dia tambahkan berapa? Satu bilangan setelah itu 96 ya. Maka 95 ditambah 96 itu adalah 191. Nah, jadi dua suku berikutnya dari pola barisan ini itu adalah 95 dan 191. Semoga kalian bisa menemukan pola seperti itu ya. Sekarang perhatikan permasalahan berikut ini. Jadi dikatakan bahwa Pak Evan mempunyai beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin berwarna putih. Gambar berikut ini menunjukkan desain 3 kolam kecil dari Pak Evan. Jadi di kolam pertama ini birunya itu ada 1, kemudian putihnya itu ada 8 ubin ya. Kemudian di kolam yang kedua itu ubin yang berwarna biru ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang putih itu ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kemudian di kolam yang ketiga ini yang berwarna biru itu ada 9. Kemudian yang berwarna putih itu ada 16. Jadi ini 5, ini 5 itu sudah 10, kemudian ini lagi 3 dan 3 jadi 6 ya. Jadi 16 ubin yang berwarna biru. Pertanyaannya itu adalah berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru itu sebanyak 10.000 ubin. Banyak sekali ya. Tidak mungkin kalian menentukan satu persatu ini. Kalian harus menemukan polanya agar bisa menjawab berapa ubin putih ketika ubin birunya sebanyak 10.000 ubin. Nah, sekarang untuk melihat polanya, mungkin saya bantu di sini ya.
dengan membuatkan sebuah tabel. Jadi ini saya buatkan di sini tabel kolamnya, kemudian di sini saya buatkan tabel ubin yang berwarna biru, saya singkat ubin biru begitu saja. Kemudian di sini tabel untuk ubin yang berwarna putih, saya singkat ubin putih saja. Nah, perhatikan sekarang di kolam yang pertama ini, di kolam yang pertama itu ubin birunya ada 1 saja, kemudian ubin putihnya ada 8, sudah kita hitung tadi ya. Sekarang di kolam yang kedua itu ubin birunya ada 4, kemudian ubin putihnya itu ada 12. Dan yang ketiga itu di kolam yang ketiga itu ubin birunya sebanyak 9, sedangkan ubin putihnya sebanyak 16. Nah, bagaimana kalian menemukan pola dari bentuk seperti ini? Sekarang perhatikan coba ya. Ini untuk ubin birunya itu adalah berupa persegi ya. Jadi untuk yang pertama ini ubin birunya ini diperoleh dari 1 kali 1 ya. Kemudian untuk yang kolam kedua ini ada 2 kali 2 ya, makanya jadi 4. Sedangkan yang ketiga itu pada kolam yang ketiga itu 3 kali 3 ya. Perhatikan bahwa ubin birunya ini merupakan bilangan-bilangan kuadrat. Sekarang ketika ubin birunya 10.000, nah 10.000 itu berarti berapa? 100 kali 100 kan, agar dia menjadi 10.000. Maka sekarang kita bisa menentukan berapa besar ubin putihnya, tapi kita belum lihat polanya. Sekarang coba kita lihat polanya. Di sini ubin putihnya di sini yang pertama itu ada 8. Kita belum tahu ya, kita biarkan saja. Kemudian yang ini di yang kedua ini itu 12. Kalau dari yang pertama itu kita bandingkan, 12 itu adalah 8 ditambahkan dengan 4 ya. Yang pertama ini. Kemudian yang ketiga ini 16 ini adalah 8 ditambah berapa? 8 ya. Nah, berarti ini yang pertama ini adalah 8 ditambah 0. Begitu ya. Nah, sekarang lihat polanya. Apakah kalian sudah mulai melihat polanya? Bahwa di sini itu adalah 8 ditambah berapa? 0 kali 4 ya. Kemudian di sini itu adalah 8 ditambah 1 kali 4. Sedangkan di sini itu adalah 8 ditambah 2 kali 4. Nah, sudah kelihatan polanya ya. Di sini kalian nanti lanjutkan bahwa untuk ubin putihnya itu adalah 8 ditambah ya, ini kalau saya bilang kolam ini sebagai n, maka itu harus kita kurangi 1 lalu kita kalikan dengan 4. Contohnya seperti ini ya. Jadi sini saya masukkan untuk kolam yang pertama, di sini 1, di sini 0 ya. Kemudian di kolam kedua di sini 2, maka di sini 1 ya, kurang 1 dari 2. Kemudian di sini 3, maka di sini jadi 2. Nah, sudah kelihatan kan bahwa polanya untuk yang ubin putih itu adalah 8 tambah n kurang 1 kali 4. Sekarang untuk yang biar ubin birunya 10.000 itu berarti di sini kolam yang ke 100 ya. Berapa banyak ubin putihnya? Ubin putihnya itu sesuai dengan pola yang telah kita temukan ini, itu adalah 8 ditambah n kurang 1 kalikan dengan 4. Jadinya 8 ditambah 100 dikurangi 1 ya, itu kalikan dengan 4, atau 8 ditambah 99 kalikan dengan 4. Berapa itu? Itu adalah 8 ditambah ini 360 tambah 36, 396 ya. Maka
hasilnya itu adalah 404. Jadi ketika ubin biru sebanyak 10.000 ubin, maka ubin putihnya itu adalah sebanyak 404. Bagaimana? Apakah kalian mengerti?